Manusia ini terdiri dari person-person, orang per orang. Orang ini kalau dia sendiri dia tak bisa buat apa-apa. Makanya jomblo tidak menghasilkan sesuatu. Itu bukan untuk merendahkan, supaya cepat orang ini berbini. Jadi dia mesti bersama. Maka muncullah laki-laki, perempuan. Pertemuan laki-laki dengan perempuan tadi melahirkan anak yang soleh dan solehah. Muncullah keluarga kecil. Dari beberapa keluarga kecil tadi lahirlah apa yang disebut dengan masyarakat. Masyarakat itu diambil dari bahasa Arab, musyarakah, orang yang berkongsi, orang yang bekerja sama. Ini bisanya dalam bidang hukum, tapi tak bisa bidang politik. Ini hebatnya dalam bidang ekonomi, tapi jahil dalam bidang agama. Masing-masing memenuhi segala kekurangan dengan segala kelebihannya. Akhirnya terwujudlah masyarakat. Di mana masyarakat ini bertemu dan berkumpul? Bertemunya sekarang di lapangan golf. Maka yang pandai main golf aja yang bisa bersama. Yang main sepak bola tak bisa. Di mana masyarakat ini sekarang berkumpul? Bertemunya di convention hall. Akhirnya pertemuan, acara, ketawa, makan, sampai lupa waktu sholat. Karena suara azan tak masuk ke hotel. Hotelnya hotel konvensional, bukan hotel syariah. Di mana masyarakat ini sekarang berkumpul bertemu? Bertumpulnya di kafe. Tergantung target kafenya apa. Kalau sekedar bisnis, membumbuinya dengan perbuatan maksiat dan dosa, dosa saja yang dapat setelah keluar dari sana. Di mana masyarakat ini bertemu berkumpul? Di rumah. Akhirnya jumpa di rumah si anu, ngumpul di rumah si anu, kongko-kongko di rumah si anu. Pulang dari rumah itu si ibu naik darah tingginya. Kenapa? Karena garasi kawan itu 5, mobilnya 6. Islam mengajarkan kita untuk berkumpul di masjid. Makanya Nabi tak pernah kumpul di rumah Nabi. Cuma mau berkumpul di rumah Nabi? Nabi kalau mau sholat, mau sujud, digesernya kaki ibu kita Aisyah ke depan. Saking kecilnya kamar Nabi SAW. Bagaimana tingginya rumah Nabi? Sahabat itu hidup dengan Nabi, menengok rumah Nabi. Tabi'in orang yang jumpa dengan sahabat Nabi, tapi tak jumpa dengan Nabi. Tabi'in bertanya ke sahabat, bagaimana tingginya rumah Nabi? Tegak sahabat, dipegangnya atap. Beginilah tingginya rumah Nabi. Kalau berdiri kena atap. Bukan rumah yang tinggi menjulang, megah dengan lampu yang besar dan mewah. Makanya jamaah umroh pergi ke Madinah, sebelah kanan Masjid Nabawi menengok replika rumah dan kamar Nabi, keluar dari situ menetes air mata. Kenapa kau menangis? Nabi yang selama ini kita ucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semua nabi-nabi jadi makmum waktu dia Isra dan Mi'raj. Nabi Ibrahim jadi makmum, Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Menengok kamarnya begitu sederhana, menengok tempat tidurnya. Kalau dia bangun berbekas kulitnya karena anyaman pelepah korma. Di mana Nabi berkumpul? Makanya kalau menghadap ke arah kiblat, di sebelah kiri ada tiang. Salah satu tiang itu bernama Ustuwanatul Wufud, tiang tamu. Kenapa disebut tiang tamu? Karena di bawah tiang itu Nabi duduk menyambut tamu-tamu. Di samping Ustuwanatul Wufud itu ada namanya Ustuwanatul Haris. Ustuwana artinya tiang, Haris artinya penjaga. Karena di situ Sayyidina Ali tegak menjaga, mengawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyambut tamu di mana? Di masjid. Kalau menyambut tamu di masjid, tak mungkin cakap tamu itu maksiat, dosa tak tentu arah. Tak mungkin cakapnya itu mungkar, tak mungkin cakapnya bohong, karena dia sedang beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyambut tamu di masjid, pastilah tamu itu dalam keadaan berwudu. Kenapa? Karena kalau dia masuk masjid, dia sholat sunat tahiyatul masjid duluan. Kalau tamu itu berada di dalam masjid, masuk waktu, pasti dia sholat on time, tepat waktu. Kenapa? Karena pasti Bilal mengumandangkan azan.
Jadi kalau kita mau mengembalikan kejayaan Islam, maka kita mesti ketemu 5 kali sehari. Di mana kita jumpa? Masjid. Sekarang orang tak jumpa. Jumpa tiba-tiba dapat surat Yasin bergambar foto. Ini kawan kemana dia? Mati dah. La salam wala kalam. Dulu masih jumpa lagi, anak saya nikah, jumpa itu menantu kau. Oh iya, mirip macam Pak Anu, memang keponakan dia, macam anak dia itu. Oh, zaman sekarang nikah, jumpa pun tak bisa bercerita. Mau bertanya, itu anak siapa? Apa? Itu anak siapa? Kenapa? Suara musik, bum bam bum bam bum bam. La salam wala kalam. Datang foto balik. Tak ada lagi silaturahim. Zaman dulu masih sempat lagi datang, waktu zaman keyboard tunggal. Sekarang tak ada datang lagi. Main kirim ucapan aja. Si anu anaknya nikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Si anu anaknya lahir, barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahid wa rizqta birrahu wa balagha asyuddahu. Ustaz Samad tolong kirim ucapan anak akikah. Ustaz Samad tolong kirim ucapan nikah. Ustaz Samad tolong kirim ucapan mati. Ustaz Samad tolong kirim ucapan pindah rumah baru. Orangnya tak pernah jumpa. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Makanya kalau mau menguatkan ikatan hati, maka kita mesti kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana sunnahnya? Datang ke masjid sehari 5 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, masih ada dia. Si anu kenapa tak pernah datang? Dulu selalu di masjid ini. Alhamdulillah rezekinya udah lancar. Rupanya kalau susah ke masjid, kalau senang tinggal masjid. Alhamdulillah. Masjid Al-Kaffah, betul. Al-Kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udkhulu fi silmi, masuk ke dalam Islam. Kaffah. Bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya kabeh. Kabeh semuanya secara keseluruhan. Jangan masuk Islam itu cuma 3 saja. Lahir akikah, nikah walimah, mati takziah. Ikut jenenge ora kabeh. Kalau mau kafah secara keseluruhan, dari mulai tempat bertemu, berkumpul, berkenalannya di masjid. Alhamdulillah, di mana kau kenal Ustaz Somad? Di masjid. Maka setiap ke masjid ini dia ingat, oh inilah Masjid Al-Kaffah pertama kali kami jumpa Ustaz Somad. Jangan sampai kita pertama kali jumpanya, ayah itu kawan ayah. Ya, di mana ayah pertama kali jumpa sama dia? Kami sama-sama mabuk dulu, sama tangkap Satpol PP. Siapa yang tak punya dosa? Siapa yang tak punya silap dan salah? Masa lalu kita tinggalkan, yang akan datang kita perbaiki. Setiap langkah kaki kita ke tempat maksiat dan dosa di masa lalu, kita tebus dengan memperbanyak langkah kaki ke masjid. Langkah yang pertama menghapus dosa, langkah yang kedua mengangkat derajat. Kalau dulu kaki ini dilangkahkan ke tempat maksiat, dosa, mabuk, khamar, sakau, narkoba, ganja, maka hari ini dilangkahkan ke kaki, ke tempat yang paling mulia, permukaan bumi yang paling mulia, masjid. Itu makanya dalam mazhab Syafi'i yang paling afdal sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha di masjid. Mazhab yang lain mengatakan di tanah lapang. Tapi tidak ada benturan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Mengapa di tempat lain itu, di mazhab lain tanah lapang? Karena ketika itu masjid kecil-kecil. Maka kalau dibuat di masjid tak banyak jamaah yang bisa tertampung. Tapi zaman sekarang masjid besar, megah, mewah dan cantik. Maka kita mesti kembali ke masjid. Bercita-citalah umat ini jangan mati sebelum membangun masjid. Buat masjid atas nama ayah, buat masjid atas nama ibu, buat masjid atas nama istri, buat masjid atas nama suami, buat masjid atas nama siapapun. Tak boleh buat masjid atas nama orang, Pak Ustadz. Tengok Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mana ada nama orang? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya kalau jalan agak jauh-jauh sedikit, pikniknya kurang jauh. Coba kalau ke Mesir,
Di Mesir masjid yang tertua pertama kali dibuat oleh sahabat Nabi yang menjadi gubernur Mesir pada zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, namanya Amr bin As. Maka masjid yang tertua nama Masjid Afrika Utara, masjid pertama didirikan, itulah dia Masjid Amr bin As. Panjang umur sehat badan, mudah-mudahan kita umroh bisa singgah ke Mesir. Ongkos tanggung masing-masing. Disitulah ada namanya masjid tua, Masjid Amr bin As, sahabat Nabi. Tak mungkin salah, karena kalau sahabat Nabi salah, mereka orang mulia, mereka orang salaf. Salaf artinya yang hidup 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad abadku. Tsummal ladzina yalunahu, 1 abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahu, 1 abad sesudah itu. Jadi kalau disebut istilah salaf artinya 3 abad pertama. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan, kau jangan ngaji sama Ustadz Somad, kita ngajinya sama Ustadz Salaf, berarti dia ini bodoh. Mana ada orang salaf hidup sekarang? Salaf itu 300 tahun pertama zaman Nabi. Jadi yang dimaksud salaf sekarang itu adalah orang-orang yang mengikut kalangan salaf. Apakah kita ini mengikut salaf? Ya, salaf dulu sholat subuh berjamaah, kita ikut. Yang tak datang sholat subuh berjamaah itu namanya kalangan salaf. Sakit dia, gatal-gatal, tak bisa ke masjid. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berawal dari membangun masjid. Nabi bertolak dari kota Makkah Al-Mukarramah hari Ahad malam Senin. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, hari Senin sampai dia di Quba. Sampai di Quba berdirilah satu masjid, itulah dia Masjid Quba. Didirikan 4 hari 4 malam, karena Nabi menginap di Quba 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat berdiri satu masjid, Masjid Quba. Mudah-mudahan kita bisa membangun masjid 4 hari 4 malam. Mana bisa Pak Ustadz? Pakai jin lah. Apa tak bisa? Begitu hebatnya. Ini masjid cantik, besar, megah, mewah, luar biasa. Ibu-ibu jangan menyandar ke kaca. Bukan kata saya, kata protokol tadi. Terus terang ibu, kami menengok ke atas nih macam nengok akuarium sekarang. Ada ikan mas koki, ada lohan, ada arwana. Lalu kemudian yang pertama kali tanah wakaf. Makanya berlomba-lombalah mereka pada hari Jumat, bertolak dari Quba hari Jumat, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Jumat pagi menjelang siang bertolak Nabi SAW bersama sahabat menuju Yathrib. Yathrib artinya tanah banyak penyakit, tanah banyak kuman, tanah tandus. Yathrib dirubah Nabi nama itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah kota, Al-Munawwarah yang terang benderang dengan cahaya. Itulah mengapa dia disambut dengan Tala'al Badru alaina, sudah terbit bulan purnama. Malam gelap gulita tak nampak apa-apa, begitu terbit bulan purnama terang benderang, disebutlah dia dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Makanya saya kalau disambut pakai Tala'al Badru alaina rasa-rasa tak layak. Tala'al badru alaina. Pas datang Ustaz Somad, tup mati lampu. Dalam hati mah tak cocok sama Tala'al badru. Tapi masyarakat sudah begitu, cemana lagi? Tak mungkin kita larang mereka kan. Lalu kemudian sampai di situ datanglah mereka menyerahkan tanah. Ini tanah ya Rasulullah, dibeli Rasul tanah itu. Setelah dibeli diwakafkannya. Itulah dia tanah Masjid Nabawi sekarang. Apa maksudnya? Nabi SAW tak perlu tanah wakaf. Nabi ingin mengatakan, mengajarkan pada umatnya, aku yang Nabi dijamin masuk surga pun ingin dapat pahala mengalir dari tanah wakaf. Nabi tak perlu dia tanah wakaf, tak perlu dia, semua amalnya sudah dijamin masuk surga. Ayatnya dibacakan imam kita tadi rakaat yang kedua, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau ya Muhammad SAW akan kukasih. Jangankan dia, siapa saja yang menyebut nama dia maka dikasih Allah.
Siapa yang tak mau menyebut nama dia, tak diterima Allah. Siapa saja di dunia ini yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, titik, tak diterima Allah. Sebelum menyebut nama dia, mesti menyebut nama dia. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya waktu dia berdakwah ke kampung Arab Badui, kami percaya pada Allah, tapi kepada kau kami tak percaya, kata mereka. Apa kata Allah? Turun langsung ayat. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang tidak mengikuti jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala minhu, dia tak akan diterima di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Orang sehebat dia pun mau mewakafkan tanah, diwakafkannya lah tanah itu dari tepi mimbar ke samping kubur 22 meter, dari ujung kiblat ke belakang 15 meter. Ini kira-kira dari ujung ini ke sana ada berapa meter? 60. 22 meter ke belakang 15, itulah yang disebut Nabi ma baina baiti wa minbari, antara rumahku, rumah Nabi sebelah kiri, wa minbari, mimbarku sebelah kanan, raudhatun min riyadil jannah, salah satu dari taman-taman surga. Siapa yang bermimpi menengok dirinya di dalam raudhah, kata Ibnu Sirin, takwil bahwa dia masuk surga. Ada jamaah WA, Ustaz Somad, malam tadi saya mimpi. Apa mimpinya? Mimpi nampak saya, diri saya itu sedang sholat di Taman Raudhah. Apa artinya Pak Ustaz? Tengok tafsir Ahlam, tafsir mimpi Ibnu Sirin. Siapa melihat dirinya di Taman Raudhah, maka salah satu tanda bahwa dia masuk surga. Lalu kenapa kita tak mimpi begitu? Supaya kita tetap istiqomah ke masjid. Allah tahu kadar hati kita. Sedang tak mimpi aja udah tak ke masjid. Apalagi kalau sampai mimpi, pas diajak di WA, kau tak pengajian nanti. Aku udah masuk surga, kau aja yang belum, gitu dia. Lalu kemudian dibangunlah Masjid Nabawi. Bukan secanggih Masjid Al-Kafah nih cantiknya. Lantainya pasir, dindingnya labin batu yang dicetak dari tanah liat, tak dibakar, disusun-susun saja. Tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma yang dijalin-jalin jadi atap. Lalu kemudian sholatlah mereka di situ. Makanya dalam hadis tentang Lailatul Qadar, malam itu hujan rintik-rintik, basah. Waktu sujud, bangkit dari sujud itu nampak tanah melekat di kening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis dikatakan man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu waktu khatib khutbah di atas mimbar, maka sia-sia Jumatnya. Orang yang tak ngerti, kok main-main batu? Apa maksud orang? Orang yang tak paham langsung, main domino juga orang juga tadi. Bukan batu itu. Yang dimaksud main batu di situ karena waktu itu belum pakai semen, belum pakai keramik, belum pakai pasir, belum pakai karpet. Lantainya itu pasir. Jadi waktu mereka sholat itu di atas pasir itu ada batu. Asik main-main batu. Kata Nabi, man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang asik main batu sampai tak mendengarkan khutbah, maka sia-sialah khutbahnya. Sekarang orang tak main batu, main handphone. Berapi-api Ustaz khutbah, dia asik main handphone. Di fotonya pula Ustaz tuh, langsung update. Lama kali khutbahnya. Datang kawan di sebelah lain pula. Begitu khatib naik, dia pun langsung tertunduk. Begitu selesai khatib, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Langsung tuh bangun. Berbisik pula tuh, pendek kali khutbah. Berjumpalah dua orang sama-sama error di masjid itu. Terus ditanya, apa isi khutbah itu tadi? Takutlah kepada Allah. Memang itulah rukun khutbah. Tapi syukur juga lah ngasih sembahyang yang dua orang. Yang lain itu tak sembahyang sama sekali. Betul kan? Apa pula betul? Kalau
kalau menengok masalah urusan dunia memang betul nengok ke bawah, tapi kalau masalah urusan akhirat ditengok ke atas. Orang yang paling istiqamah, orang yang paling khusyuk, orang yang paling tawadhu, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara standar dalam iman dan ibadah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqamah. Tanah ini diwakafkan. Zaman dulu mewakafkan tanah cukup dengan akad. Aku wakafkan tanahku ini 2 hektar untuk pembangunan masjid beserta kompleks pendidikan tunai. Datanglah yang menerima wakaf, namanya nazir, pengelola wakaf. Aku terima, sah. Rukunnya 4. Yang pertama orang berwakaf, yang kedua menerima wakaf, yang ketiga tanah yang diwakafkan, yang keempat ada ijab dan kabul. Akhirnya diwakafkanlah. Hari berganti musim berubah. Dulu tanah itu murah, sekarang rupanya dibangun mall, kondominium, ada gedung tinggi menjulang, strategis. Harga tanah melambung semeter 10 juta. Kalau 10 juta semeter, 1 hektar berapa itu? Banyak lah pokoknya. Lalu kemudian atuknya mewakafkan tanah, cucunya menjual tanah. Untuk menghindari itu, akhirnya pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan undang-undang wakaf. Maka semua tanah wakaf mesti dicatatkan ke kantor urusan agama kecamatan. Yang bertindak sebagai camat wakaf itu Pak Kua. Maka yang belum mengurus segera urus ke kantor KUA terdekat. Ini saya kasih tahu penting, mana tahu beberapa hari ini bapak tuh ke kantor KUA, ibu jangan marah. Abang mau kemana nih bang? Ke kantor KUA. Apa? Mereka ini mengurus tanah wakaf, bukan menambah. Bukan menambah tanah wakaf maksudnya, mengurus tanah wakaf nih. Masuk jam 8, jam 10, jam 11 keluarlah surat. Nama suratnya Akta Ikrar Wakaf. Jadi yang berwakaf dan yang menerima wakaf bertemu di kantor KUA, disaksikan Pak KUA, akad langsung di situ. Ustadz kok tahu? Saya sudah mengurus bersama kawan saya Akta Ikrar Wakaf. Keluar surat Akta Ikrar Wakaf. Kalau sudah ada itu, cucu-cucu anak menantu yang tadi resek menengok tanah wakaf datuk nenek moyang tadi tak akan berani. Kalau berani juga Pak Kapolres sudah siap menangkap. Ambillah tanah datuk kalian, biar tangkapnya kalian. Surat dari Pak KUA tadi dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Maka keluarlah di dalam surat tanah itu, tak ada nama atuk, tak ada nama nenek, tak ada nama ayah, tak ada nama mak, tak bisa diwariskan. Maka keluarlah dia pemilik. Kata Pak Kanwil, Ustadz Somad, coba Ustadz tengok nih, kata Pak Kanwil, saya sebut ceramah di Kanwil, tunjukkannya. Nah, ini contoh suratnya itu Pak Ustadz. Pemilik tanah, tidak lagi nama orang, tidak lagi nama person, tapi sudah nama lebih baik kalau dia dalam bentuk yayasan yang didaftarkan ke Menhukham, terdiri dari 5 orang. Pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara. Yang 5 orang ini pilih orang yang amanah, yang jujur, yang baik, jangan yang ular piton. Dililitnya yayasan itu habis ditelannya bulan-bulan. Lalu kemudian mereka inilah nanti kalau ada bantuan dari dinas sosial bisa diajukan. Karena orang dinas sosial tidak mau mengirim ke rekening pribadi. Minta rekening, kasih rekening ketua. Mana tahu, mana mau dia menerima. Dikirim sekretaris, dia tak mau menerima. Ini rekening pribadi, mesti rekening yayasan. Maka kalau ada orang mengatakan masjid tidak boleh di bawah yayasan, dulu mana ada yayasan zaman Nabi? Yayasan ni bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bakarlah KTP sama paspor kau. Ini kan negara hukum. Yang paling tinggi itu masjid. Tapi masjid mesti ada payung hukumnya. Kalau tidak bagaimana mendaftarkannya? Kalau tidak bagaimana orang dinas sosial mengasih bantuan? Kalau tidak bagaimana Kementerian Agama mau bantu? Rekening yayasan buka di bank. Tak mungkin nama ketua, sekretaris, bendahara. Mana orang percaya? Ini masalah trust, kepercayaan.
Jadi kita masjidnya jangan sesimpel pikiran kita takbiratul ihram sampai salam, itu namanya sholat. Tapi manajemen masjid berawal dari mulai surat menyuratnya. Maka kalau mau buat penggalangan dana, saudaraku dimanapun berada, jangan lupa kirimkan 1, 2, 3 sak semen, batu kerikil dan bata ke pembangunan masjid Al-Kafah. Tak perlu lagi, sudah siap, cantik, tak ada kurangnya. Ke atas menjulang sampai ke awan, lengkap sudah, keramiknya memanjat sampai ke tiang, karpetnya bertindih-tindih. Kadang di tempat lain sedihlah kita menengok, jangankan keramik, lantai pasir. Habis dari sujud berpasir kening. Astagfirullahaladzim. Ada pula beberapa masjid cantik, megah, mewah. Belum lagi Ustaz Sausiah langsung berbisik, tolong penggalangan dana, semua utang Pak Ustaz. Beberapa ketuanya sakit jantung meninggal Pak Ustaz. Masjid Al-Kafah, Masya Allah, Tabarakallah. Memang ada penggalangan dana, tapi bukan untuk ini. Tapi untuk apa? Untuk infak beras. Infak beras itu bukan mau dibawa Ustaz Somad ke Pekanbaru. Infak beras dari jamaah Masjid Al-Kafah akan dibagikan ke Batam. Saudara kita yang fakir miskin, kekurangan, yatim, du'afa. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tak peduli kepada orang yatim. Isilah. Hebatnya. Begitu ku sebut infak beras, berjalan langsung. Senjata makan tuan nampaknya ini. Sebut langsung keluar. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang-orang yang bersedekah kasih dia ganti ya Allah. Bukan doa Abdul Somad. Doa itu ada dalam Sahih Bukhari. Itu doa malaikat. Setiap subuh Allah mengirimkan malaikat 2 tiap orang. Apa kata malaikat yang pertama? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih dia ganti. Malaikat satu lagi mendoakan. Apa kata malaikat satu lagi? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah binasakan dia. Yang pura-pura khusyuk mendengar ceramah, yang pura-pura menunduk ke bawah sambil melirik, udah lewat apa belum? Siap-siap. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Binasakan dia ya Allah. Saya tak ada nyuruh, saya tak ada ngajak. Terserah aja, mau sedekah sedekah, mau tidak tengok aja lah nanti. Dan memang yang dibinasakan itu kecil-kecil dulu. Pertama selop hilang, habis itu helm hilang, lama-lama laki hilang.